Jadi ini kasusnya ABS failure, kadang di speedometernya itu nggak jalan, kilometer tetap 0, jadi ABS failure-nya juga nggak selalu ABS failure, kadang hidup kadang enggak. Kita coba dulu buka sensornya, terus di situ kita lihat sekotor apa, apakah bisa diganjel untuk didekatkan antara sensor dengan yang dibacanya. Kita coba buka dulu deh. Lumayan sih kotor sih. Oke, kita bersihkan. Coba bersihin simpel aja, pakai sabun sama air. Bagian kena kabel tisnya masih bagus, nggak ada masalah apa-apa. Ya, emang kabelnya kabelnya bagus punya. Oke, nggak ada konslet macam-macam dari kabel. Kita lanjutkan bersihkan aja. Bersih, nggak ada sesuatu yang menggores sampai cacat. Ini mungkin yang bikin error, pernah bergesek, tapi geseknya tipis banget ini. Harusnya nggak masalah setelah dibersihin, dan nggak bisa dideketin karena dia nempelnya ke sana. Itu kalau mau dideketin harus dikurangin besi di situ tuh, besi di sini nih, sini nih harus diamplas, bukan diamplas sih, digerinda, tapi enggak lah, enggak sampai sebegitunya. Ini harusnya udah beres. Oke, kita teruskan pasang. Oke, kabel sisinya nggak perlu kenceng-kenceng, yang penting cuma jaga ini supaya nggak lari-lari aja. Ini masih bisa kena kabel sisinya tuh, gitu. Oke, yang depan finish, kita pindah belakang. Cari belakangnya ada di mana. Yang belakang ini jauh lebih mudah, langsung terlihat. Kita
kita langsung buka saja. Lihat dulu celahnya. Lihat kan celahnya segitu tuh, lumayan sih. Kita buka dulu aja. Sama seperti depan itu, ada kotorannya tuh, tapi ya normal sih, wajar sih. Tapi ya udah kita bersihin aja, karena kita nggak bisa deketin. Maksudnya sensornya didekatkan lebih dekat lagi ke penandanya yang dibaca, karena ya kalau mau dideketin ini harus ditipisin nih, dan itu kurang bijak. Oke. Oke, finish, tinggal lihat nanti sembuh apa enggak ya. Kita lihat nanti. Setelah dicoba, AB value masih muncul, yang berarti pembersihan sensor ini tidak berhasil untuk cache di motor ini. Ternyata setelah sensor ABS-nya dibetulin, masalahnya belum selesai. Ya paling bagus sih ganti sensor ABS, cuman kelihatannya harganya lumayan ya, 400 sampai 700 ribu. Kita coba akalin dulu, karena prinsip kerjanya mungkin kayak pulser ya. Kalau dia udah tua, sensitivitas untuk bacanya jadi kurang. Kalau gitu rencananya akan didekatkan sensor dengan yang akan dibacanya dia. Jadi ini di sini nih sensornya, yang dibaca adalah yang bolong-bolong ini nih, ini yang dibaca. Ukur dulu jaraknya berapa sekarang. Coba 1 mili, kelihatan nggak sih? Kebalik ya. 1 mili. Nggak masuk. Enggak sih? Nggak kelihatan. 0,9. Ya, 0,9 masuk, tapi agak seret. Nggak punya kecil lagi langsung 0,8. Ya pasti masuk 0,8. Masuk tanpa menyentuh. Ya kira-kira
Jaraknya saat ini 0,86 sampai 0,89 lah. Rencananya diturunin 3 sampai 0,3 sampai 0,4 mili. Yang depan juga udah diukur, defaultnya jaraknya sama seperti yang belakang. Jadi kita coba deketin dulu. Caranya adalah diganjel di belakang lubang-lubang ini. Jadi agak dekat ke sensornya. Kita cari dulu ganjelnya pakai apa. Akhirnya kalau pakai ring itu terlalu tebal, kira-kira 0,5 sampai 0,6 itu tebal ringnya. Akhirnya kita coba buat sendiri pakai plat aluminium dibentuk seperti ring. Karena ini tipis banget nih. Karena tipis, setiap ini yang baut depannya dan ini yang baut belakangnya. Jadi kita ganjel 2 ring buatan ini nih. Kalau yang depan itu harus masuk gitu. Nanti prosesnya adalah ini baut, terus di sini adalah sensor yang bolong-bolong, baru ini masuk sini, baru nanti dibaut. Jadi akan nambah tebalnya kira-kira ya 0,2 lah, 0,20. Begitu juga untuk yang belakang, sama prinsipnya sama, kita ganjel 2 gitu. Kita coba eksekusi. Ya, selesai pengencengan bautnya, kita coba cek clearance-nya seberapa. Lima nggak masuk. Apa ini? Empat nggak masuk. Jadi pendek banget ya. (0,25). Cobain aja apakah error apa enggak. Kita lakukan juga untuk yang belakang. Proses pengganjelannya udah selesai. Sekarang cek clearance-nya berapa nih dapatnya. Perkiraan di 0,3 juga ke depan.
Gimana sih nggak kelihatan? Di sini. Ya, nggak kelihatan dah. Ya, nggak kelihatan deh. Tapi hasilnya 03 aja. 03. Udah, selesai. Nanti tinggal dites hasilnya apakah sesuai harapan atau enggak. Yuk, next update. Jadi setelah didekatkan gap-nya antara sensor dengan media yang dibacanya, hasilnya masih muncul ABS failure pada saat dibawa jalan. Jadi kesimpulannya gagal. Tes ABS failure pada motor ini muncul, jadi kadang muncul kadang hilang gitu, sehingga ada dugaan kabelnya itu ada putus di tengah. Jadi sebenarnya masih ada satu cara lagi, yaitu untuk mengganti kabel antara sensor dengan soket atau spoonnya itu. Jadi kabelnya diganti kabel baru. Nah, ini sebagai contoh, anggap aja ini sensornya, ini spoonnya nih. Jadi dugaannya di dalam kabel ini ada yang putus di dalam. Jadi kita putus dari sini, lalu kita ganti kabel baru. Kalau kita masih bisa cari spoonnya yang sama, ya kita pakai spoon baru. Kalau spoonnya kita nggak punya, ya kita sambung di sini. Jadi dari sini sampai sini itu pakai kabel baru. Tapi untuk melakukan memilih ini sebenarnya sensor depan atau belakang harus ditentukan dulu. Biasanya kita harus pakai scanner, dan di motor ini hasil scannernya adalah bisa dilihat itu yang bermasalah adalah sensor depan. Tapi hal ini ya harus dikomunikasikan dulu dengan ownernya ya, karena ini sudah pasti berisiko. Satu, kalau memang gagal ya memang harus ganti speed sensor yang baru. Jadi ownernya sudah harus siap dengan speed sensor yang baru. Jadi nggak tahu, mungkin video ini ada video berikutnya atau enggak ya, tergantung dari keputusan ownernya ya. Oke, sampai sini dulu. Boleh subscribe, komen, like, dan mungkin bila berkenan loncengnya juga boleh. Jadi nanti kalau ada update video berikutnya tentang ini, kalian pasti terupdate. Oke, sampai sini dulu. Bye.